Halo semuanya, di video kali ini gue akan bahas sesuatu mengenai matematika yang sering disalahpahami atau sering ketuker, terutama bagi pelajar di tingkat SMP atau SMA. Mungkin banyak yang mengira, ya udah kalau ketuker ya nggak apa-apa, kalau nggak terlalu ngerti tentang hal ini ya nggak apa-apa. Tapi ternyata nih pemikiran yang salah, soalnya gue sendiri, pengalaman gue pribadi ya, dengan tahu definisi dari dua hal ini dan tidak ketuker, gue bisa menjalani kehidupan di kuliah atau enggak kehidupan berkuliahan itu dengan lancar karena gue paham secara dasar itu bedanya gimana. Ayo kita mulai. Dua hal yang sering disalahpahami oleh sebagian besar siswa adalah persamaan dan fungsi. Sebenarnya dua ini hal yang berbeda, tapi banyak orang menganggap sama aja. Nah, ayo gue kasih contoh nih. Persamaan itu definisinya adalah ya segala sesuatu yang sama. Contohnya, uh, 6 sama dengan 2 kali 3. Ini persamaan. Tapi ini kita nggak bisa menyebut ini sebagai fungsi. Karena fungsi itu harus ada input dan outputnya. Misalnya, uh, kalau anak-anak pasti sering lihat nih bentuk kayak gini. Fx sama dengan x plus 1 misalnya. Orang-orang selalu nyebutnya nih fungsi x kan. Nggak pernah menyebut nih persamaan x adalah x plus 1. Itu nggak mungkin. Pasti disebutnya fungsi x atau fx sama dengan x plus 1. Atau dipersingkat lagi menjadi y di sini. Sama dengan x plus 1. Di mana y itu merupakan fungsi x. Fungsi memiliki sebuah karakteristik unik, yaitu apapun inputnya, outputnya selalu satu. Outputnya selalu satu. Ingat aja sama kayak iklan kan, apapun makannya, minumnya teh botol sostro. Nah, fungsi itu ya, apapun inputnya, outputnya selalu satu. Bukan satu secara nilai, maksudnya selalu cuman satu. Jadi kalau misalnya gue gambar secara visual, misalnya ini ada kotak nih. Kita sebut nih kotak sebuah fungsi. Misalnya inputnya ada dua, outputnya selalu satu. Nggak boleh dua outputnya, nggak boleh tiga. Harus outputnya cuma satu. Ini harus diingat-ingat. Nah, sekarang lihat deh di layar. Sekarang tulisannya x kuadrat sama dengan 4. Kita disuruh nyari nilai x. Pertanyaan pertama, apakah ini persamaan atau fungsi? Jawaban yang benar adalah persamaan. Secara gampangnya, kenapa nggak bisa kita sebut fungsi? Karena tidak ada tulisan fx. Itu pertama, alasan pertama. Alasan kedua, karena di sisi kiri ini masih ada bentuk kuadrat. Jadi kalau kita mau nyebut sesuatu sebagai fungsi, harusnya uh, kita tulis sebagai x sama dengan bla 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 gitu. Atau enggak y sama dengan bla bla bla. Nah ini cuma satu huruf aja nih. Baru kita bisa sebut fungsi gitu. Alasan kedua kenapa ini disebut persamaan, bukan fungsi, adalah karena kan kita disuruh cari nilai x yang memenuhi ini kan. Berapakah nilai yang dikuadratin sama 4? Jawabannya, x sama dengan 2 atau x sama dengan min 2. Ada dua outputnya. Ingat, kalau fungsi itu, outputnya harus satu. Oke? Makanya, kalau kita mau buat ini sebagai fungsi, ini gue hapus dulu. Kalau kita mau buat ini sebagai fungsi, kita harus ubah. Jadi, ya ini fungsi 1, dan ini fungsi 2. Kita harus bagi jadi dua fungsi. Nah, di sini sekarang gue punya contoh persamaan lingkaran. X kuadrat plus Y kuadrat sama 4. Ingat, tadi gue sebut persamaan lingkaran ya, bukan fungsi lingkaran. Alasannya, lihat, kita anggap X itu sebagai input. Jadi, lihat arah kursor gue ini ya. Anggap X-nya 1. Kan di sini nih. Y-nya sebagai output. Kita anggap Y itu sebagai output, makanya lihat deh, satu nilai X punya dua nilai Y. Dengan kata lain, satu nilai input memiliki dua nilai output. Itulah kenapa ini nggak bisa kita sebut sebagai fungsi. Malah kita sebut sebagai persamaan. Gimana kalau kita mau bikin
ini sebagai fungsi. Ya kita harus pecah. Jadi 2. Di sini sekarang gue udah pecah lingkarannya menjadi 2 fungsi. Lihat. Yang merah bentuknya Y sama dengan akar bla bla bla. Yang di bawah, setengah lingkaran di bawah, Y sama dengan minus akar bla bla bla. Anggaplah kita lagi mau fokus ke yang atasnya dulu ya. Grafik atas. Lihat deh. Untuk satu nilai X, lihat kursor gue ini. Untuk satu nilai X, anggaplah X yang sama dengan 1. Nilai Y-nya cuma ada 1. Untuk satu nilai X, nilai Y-nya cuma ada 1. Sebaliknya, yang di bawah juga. Untuk satu nilai X, nilai Y-nya cuma ada 1. Dengan kata lain, kedua grafik ini memenuhi syarat apapun inputnya, outputnya selalu satu nilai. Dengan kata lain, lingkaran itu digambar atau bisa dibentuk dengan 2 buah fungsi, atas dan bawah. Atau kalau misalnya kalian mau pakai Y sebagai input dan X sebagai output, ya nanti dipisah, kiri kanan gitu. Nah, di sekolah mungkin kalian dapat nih penjelasan mengenai fungsi dengan cara kayak gini. Ada anggaplah 2 kelompok gitu, satu input dan satunya output. Kalau bentuknya kayak gini, jadi kalau inputnya 1, outputnya nilainya 1, inputnya angka 2, outputnya angka 2, inputnya angka 3, outputnya angka 3, dan seterusnya, ini bisa disebut sebagai fungsi. Karena, lihat deh, apapun inputnya, outputnya selalu satu nilai. Nah, sekarang gue ubah. Misalnya, kalau inputnya 2, outputnya juga angka 1, gitu. Apakah ini bisa disebut suatu fungsi? Bisa, karena apapun inputnya, outputnya selalu satu nilai. Oke? Kalau gue bikin ekstrim kayak gini juga, ini bisa disebut sebagai suatu fungsi karena apapun inputnya, outputnya satu nilai. Nah, tapi berbeda dengan hal ini. Lihat deh sekarang, inputnya angka 1, outputnya ada 2 sekarang, angka 1 dan angka 2. Maka kita nggak bisa bilang ini sebagai suatu fungsi karena inputnya 1, outputnya jadi pecah jadi 2. Ya. Ingat yang tadi gambar yang ini nih, yang ini. Inputnya mau berapapun, outputnya selalu satu nilai. Oke, untuk video kali ini gue cukup sampai sini aja. Thank you buat yang udah nonton dan see you next time. Bye-bye.